Baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saya dan sahabat-sahabat mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki, dan masih diberikan kelancaran dalam melakukan pekerjaan. Selamat berangkatkan salam. Jangan lupa kita untuk terus selawatan sahabat, karena apa sahabat? Dengan kita terus selawatan, mudah-mudahan aja setiap langkah kita mendapatkan berkah, dan untuk selebihnya itu mudah-mudahan nanti sahabat ya, ketika kita sama-sama selawatan menyebut nama baginda Rasulullah di setiap selawatan kita, mudah-mudahan di akhirat kelak atau di yaumul mahsyar kelak, sahabat-sahabat dan saya itu mudah-mudahan disebut juga namanya di akhirat kelak untuk mendapatkan sahabat tersebut. Jadi sebelum salawatan sahabat, saya mau cerita sedikit sahabat. Jadi kenapa sahabat ya, udah 1 hari ini sahabat, itu Mas Ri itu selalu menyendiri sahabat. Yang biasanya Mas Ri itu kayak kumpul bareng, kayak contoh ya kan, misalkan ini yang namanya tim kan udah pasti harus kumpul, harus kayak apa namanya, membahas gimana perkembangan pondok gini-gini itu kurangnya apa. Tapi entah kenapa sahabat, 1 hari ini tuh Mas Ri itu selalu menyendiri. Bahkan dia itu untuk apa ya, makan minum aja tuh jarang sahabat. Kalau semisal di malam hari kan termasuk biasanya kami itu sering ngopi bareng atau kayak nyemil bareng sahabat. Jadi entah kenapa kok dengarin Mas Ri ini selalu menyendiri sahabat. Jadi seakan-akan kalau misalkan kami ajak ngobrol gitu kan, dia itu kayak selalu pandangannya kosong, kayak seakan-akan sedang memikirkan sesuatu sahabat. Ya saya juga nggak tahu sahabat, itu entah kenapa, kan mungkin ada masalah kan, lagi pula kan selalu lagi ada problem sahabat, banyak kali problemnya sahabat. Jadi saya untuk sahabat-sahabat, saya mohon untuk kalian sahabat ya, bantu doanya ya, mudah-mudahan aja dengan kalian berdoa nih kan, itu masalah-masalah kami itu terselesaikan satu persatu sahabat. Karena aku saya dengar itu katanya ada 40 orang yang mendoakan itu, maka itu bakal terkabul sahabat doanya itu sahabat. Jadi saya mohon untuk kalian supportnya segala macam untuk bisa membangkitkan kami lagi sahabat. Karena serius, saya juga pusing sahabat memikirkan masalahnya kok ada terus gitu. Masalah si Tony belum selesai, kok ada lagi, belum lagi kemarin toko masyarakat itu lagi udah dia sama si Tony. Kayaknya ada terus sahabat masalahnya sahabat ya. Tapi nggak tahu lah sahabat untuk pertanda apa nih sahabat ya. Mudah-mudahan aja nih apa namanya, gimana ya, saya juga bingung sahabat, karena saking banyaknya masalah sampai saya ini bingung harus ngomong apa. Karena saya ini ngobrol ini kayaknya ngomongnya santai sahabat ya, kayak nggak terlalu ini. Kalau kamu Mas Diki ada masalah yang kayak gitu besarnya, tapi kok kamu santai aja, kalian jangan gitu sahabat. Ini pikiran saya ini apa namanya, udah gimana ya, udah puyeng loh sahabat. Karena mikirkannya gimana nih caranya biar saya itu bisa membantu Mas dan bisa ngasih arahan supaya bisa menyelesaikan masalahnya itu satu persatu. Jadi untuk sahabat-sahabat kalian misalkan nanya Mas Ri kemana, Mas Diki itu kan Mas Ri di belakang, jadi dia itu masih menyendiri sahabat. Nantilah saya ajak ngobrol dan saya bakal ya biar dia itu nggak sendiri terus sahabat. Jadi sebelum saya ke belakang jamin Mas Ri, alangkah kita baiknya selawatan dulu sahabat. Jadi walaupun itu lagi mumet kayak manapun, kita jangan lupa selawatan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta ikhsirun wa ghani. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hafiqaini. Ya mu'ayyad ya mumajjan, ya imaman kiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Baik sahabat, alhamdulillah dengan saya selawatan dan sahabat-sahabat udah gabung selawatan bareng saya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah di setiap langkah kita dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, kita langsung aja ke atas. Karena dia berbekal apa? Padahal yang bakal saya omongkan sama masa sahabat tentang perkembangan pondok ini sahabat. Oh, wow. Waalaikumsalam. Mas Rin nggak istirahat aja mas, sudah mas. Para ini ya, saya lihat itu Mas Rin itu kayak banyak bengongnya gitu, banyak menyendirinya karena kayak biasanya gitu. Kenapa Mas Rin satu hari ini kayak terlalu menyendiri? Kalau misalkan gara-gara memikirkan padepokan, udah gini aja mas. Gimana kalau misalkan nggak usah kita lanjutkan aja? Ketimbang kalau misalkan kita lanjutkan pun itu menjadi beban pikiran Mas Rin gitu. Karena apa? Satu lagi, kita tuh lagi ada problem. Selendang itu juga udah direbut sama Sereti. Dan kemungkinan selendang itu juga mungkin udah
ada di tangannya si Mak Rompang itu Mas Ri. Dan kita nggak tahu kalau semisal kita lanjutkan ini padepokan, yang ada nanti kalau misalkan selendang itu disalahgunakan sama mereka, yang ada juga kita kena dampaknya, jadi jelek kita Mas. Udah gini aja Mas, saya juga nggak mau kan jadi beban pikiran saya, jadi beban pikiran Mas Ray dan tim-tim yang lain. Jadi kan kita gimana ya, gara-gara padepokan ini yang dibilang banyak aja gitu, ada aja itu problemnya. Gimana kalau misalkan kita tuh nggak usah dilanjutkan aja Mas? Jadi gini Dik, Nah, sebenarnya saya merenung di sini bukan ya intinya saya sedih. Tetapi kesedihan saya bukan berarti saya ini menyerah. Adanya padepokan ini itu dibangun dengan jerih payah, dengan usaha. Jadi sampai kapanpun, ya saya tetap harus berusaha. Jadi memang dari kejadian tadi malam, ya kejadian kemarin malam, itu memang bukan berarti saya itu merasa drop, jatuh, bukan. Memang sekarang saya memang butuh, sangat-sangat butuh support bener Mas, dari, ya terutama ya kamu kan, iya saya selalu support terutama Mas. juga anak-anak yang ada di padepokan, santri-santri yang lain dan gitu. Saya sebenarnya juga mau support, dan saya juga seharusnya saya ngasih semangat kan. Tapi kalau dengan kondisi yang kayak gini juga ya kurang memungkinkan gitu. Jadi ya mau nggak mau harus kita hentikan. Kalau misalkan kita lanjutkan ini pembangunan ini padepokan, kita terus dirikan terus, kita nggak tahu di kedepannya kayak mana gitu. Karena selendang itu posisinya udah nggak di tangan kita lagi, udah nggak sama kita lagi Mas. Gimana dibilangnya, kan padepokan ini kan sudah mulai untuk proses, ini masih mau proses, udah sedikit proses, udah berjalan mungkin dari sebelum puasa, sebelum masuk Ramadan. Bahkan sudah ada beberapa donatur yang memberikan semen, pasir, batu, kayu. Nah, jadi kondisi sekarang ini kan kita untuk biaya tukang khususnya yang saya harapkan itu adalah dari wasilah-wasilah, dari barang-barang, dari benda yang ada pada saya. Terutama sekarang ini kan selendang Pancasona. Sebelumnya dengan adanya selendang Pancasona itu kan sudah jelas, itu banyak sekali sahabat-sahabat yang jadi semangat untuk bersedekah, mencari amal jariah dengan adanya hadiah, yaitu selendang Pancasona kan gitu. Nah, namun sekarang selendang Pancasona nggak ada sama kita. Yang buat saya kepikiran nih, saya juga mikirin padepokan ini. Saya nggak mau buat donatur itu kecewa. Yang pertama, karena sudah diberi bahan nih, namun nggak dikerjakan. Lalu yang kedua, kalau misalkan ini nggak dikerjakan, ya pasti kan juga nggak berjalan. Iya Mas, benar. Lalu yang paling utama apa? Saya ini kan nggak untuk pekerja ini kan kita pakai tukang. Di sini kita pakai kernet bangunan. Iya Mas. Yang mana untuk sementara ini ya saya nggak punya apa-apa. Ya, untuk butuh biaya. Sekarang ini saya nggak punya apa-apa untuk menggaji tukang, gaji keren. Apalagi kan ini sudah mau masukin Idul Fitri. Tanpa kita sadari mungkin 15 hari lagi atau berapa hari lagi kita kan sudah memasuki Idul Fitri. Apa mungkin tukang, pekerja yang lain itu nggak saya gaji? Ya, jadi yang saya andalkan itu sebenarnya dengan adanya selendang Pancasona ini, dan pastinya ini kan sangat banyak orang yang membutuhkan. Iya banyak. Lalu selendang Pancasona ini sekarang ini kan jatuh di tangan si Rete. Iya. Ini yang buat saya jadi selendang Pancasona jatuh tangan Rete. Yang saya takutkan kalau sempat selendang Pancasona ini keburu diberi, keburu sampai sama Mak Rompang. Ini resikonya sangat-sangat besar. Itu tadi Mas, yang ada kalau misalkan kita nggak tahu nih posisi selendang itu udah sampai belum ke tangannya nenek Rompang. Kalau semisal nih ya kan, kita nggak tahu kan
rupanya itu selendang itu udah di tangan nenek Rompang, dan dia itu udah punya strategi tuh untuk menggunakan selendang itu. Dan pastinya kalau misalkan udah jatuh ke tangannya Mak Rompang itu tadi, pasti dia tuh melakukan yang enggak hal keburukan. Kalau misalkan dia itu untuk mencelakakan orang lain, siapa kena dampak? Kita juga, karena apa? Selendang itu dari kita. Iya, benar. Itu. Ya Allah. Jadi di sini sahabat, saya benar dalam kondisi yang sangat-sangat bingung, sangat-sangat sedih. Kalau misalkan selendang Pancasona ini tidak saya rebut kembali, tidak saya perjuangkan, ya walaupun sekarang ini saya tahu dengan saya memperjuangkan selendang Pancasona ini taruhannya tuh nyawa yang saya taruhkan sahabat. Tapi apalah daya, ini semuanya itu demi kalian semua agar kalian bisa memiliki selendang Pancasona. Karena saya yakin di antara kalian semua banyak sekali sahabat-sahabat saya yang nonton live ini itu yang masih butuh dengan selendang Pancasona. Lalu yang kedua, kalaulah sempat selendang Pancasona itu digunakan untuk hal yang tidak baik, ini akan mengancam saya dan juga seluruh anak-anak yang ada di Padepokan. Bahkan yang buat sekarang ini saya sedih, dengan hilangnya selendang Pancasona ini akan menjadi penghambat untuk proses pembangunan Padepokan saya. Dan ada yang lebih parah lagi mas, kemarin yang saya lihat itu si Tony itu udah mulai menghasut si tokoh masyarakat sini mas. Dan terus saya dengar dia itu bakal mencabut surat izin Padepokan ini dan bakal menutup permanen Padepokan ini. Dan itu pasti bakal menjadi beban bagi kita semua mas. Dan gak itu juga mas, ini saya mohon maaf sebenarnya sebelumnya. Tunggu. Tokoh masyarakat, dia ingin mencabut lah intinya. Iya, mencabut surat izin. Mencabut izin berdirinya Padepokan punya saya ini. Iya. Bahkan ingin menutup permanen. Iya benar mas. Sedangkan gitu, soalnya saya belum dapat info nih. Ini maaf ya sahabat-sahabat juga, saya mohon maaf semuanya. Saya belum mendapatkan info terkait hal itu. Ya. Lalu sebelum berdirinya Padepokan ini batu pertama dulunya kan dia juga yang memberikan izin. Bahkan untuk sementara ini kan Diki tahu sendiri. Iya, saya anak-anak itu sangat-sangat aktif dalam hal-hal kegiatan sosial yang ada di sini. Ya, kok bisanya dicabut? Ini kenapa? Jadi gini mas, saya sebelum minta maaf nih ya. Saya sebenarnya ada alasannya kenapa gitu. Jadi kemarin itu saya sempat mendengar, dengar sih, bahasa si Tony itu menjelekkan Mas Ray. Jadi itu obrolan dia itu dikarang semua. Ya namanya kan saya adiknya kan, saya mana terima. Di situ saja. Itu dia kok bisa langsung oke, hasutan nih. Iya. Ini mana ini dingin, saya juga tahu. Kamu mendengar informasi itu, dia langsung bahkan ya. Nggak langsung itu. Dihasut sama Tony gitu. Tapi kok bisa langsung dia mengeluarkan surat untuk ditutupnya Padepokan ini? Karena di situ saya ngelakukan adegan kekerasan mas. Jadi saya di situ sempat menghajar si Tony di depan tokoh masyarakat itu. Jadi sebelumnya kalau misalkan saya mungkin ya memang kelalaian saya juga kan, karena saya itu saking emosinya mungkin kan. Saya itu gerem dengan perkataan dia itu, yang karangan dia segala macam. Karena apa? Dia itu kayak mana ya, ngomong tapi nggak sesuai fakta mas gitu. Jadi saya gerem, saya datang ke lokasi, saya hajar dari depan pak si tokoh masyarakat itu mas. Mungkin juga nih ya saya yang akuin sih, sebenarnya juga gara-gara kelalaian saya juga gitu mas. Mungkin kalau misalkan kemarin saya nggak melakukan itu, mungkin tokoh masyarakat itu nggak bakal mencabut surat izin ini mas gitu. Karena saya bener silap mas, saya silap. Karena sakit hati saya mas gitu kan. Saya membangun ini tuh dengan susah payah, dengan jerih payah, dengan penuh rasa perjuangan, pengorbanan. Kalaulah sempet lah tokoh masyarakat itu memang benar-benar termakan omongannya si Tony. Apalagi itu udah jelas kamu melakukan kekerasan di hadapan tokoh masyarakat tadi, Diki. Iya mas.
Smart ini dicabut surat izinnya. Emang saya, ya Allah, bisa ngomong lagi saya, ya Allah. Ini bisa benar-benar bisa ditutup, tapi belum dikeluarkan surat itu kan? Kemungkinan mas, pasti surat itu juga bakal keluar mas. Dan saya mengakui mas, mengakui. Karena apa? Kalau misalkan lah, seandainya kemarin tuh saya nggak melakukan itu, mungkin dampaknya nggak kayak gini mas. Dan itu juga nggak terkena dampaknya ke Mas Ri juga gitu. Saya mengakui bahwasannya saya itu salah mas. Astagfirullah Diki. Diki, kenapa kamu setelah itu? Seceroboh itu. Kamu tahu kan? Tokoh masyarakat itu sangat-sangat berpengaruh dengan berdirinya Padepokan yang saya buat ini. Tokoh masyarakat itu orang yang dituakan di tempat kita. Dia tahunya nih, orang-orang yang ada yang tinggal di area Padepokan ini, kan saya yang bimbing. Pertanyaan satu, kalau sempat tokoh masyarakat itu berpikir, kalau apa yang kamu lakukan sama si Tony itu kemarin, saya yang nyuruh tuh gimana? Kalau sempat mereka tuh berpikir seperti itu, apa pernah saya mengajarkan itu sama kalian? Nggak pernah mas. Apa pernah saya menampakkan di depan mata kalian, di depan kalian, di depan anak-anak, saya melakukan kekerasan? Apa pernah? Nama yang sudah saya bangun di sini, Diki, martabat tempat Padepokan yang sudah saya bangun di sini, bahkan Padepokan yang saya bangun terkenal Padepokan yang sangat santun, yang tidak melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan pelecehan, tidak pernah melakukan hal-hal yang melenceng. Karena hal yang sedikit ini resikonya sangat berpengaruh besar dengan Padepokan ini. Nih, jadi dua nih cerita ini yang harus saya pikirkan sekarang ini. Yang pertama, Diki, saya harus memikirkan apakah saya harus melanjutkan perjuangan untuk membangun Padepokan ini. Apakah saya harus meneruskan perjuangan saya mengembangkan Padepokan ini, melanjutkan pembangunan Padepokan ini. Lalu yang kedua, saya harus memikirkan gimana saya harus merebut kembali Selendang Pancasona ini. Apakah mungkin perjuangan yang saya buat dari nol, merintis saya dari nol, Padepokan ini saya buat, saya dirikan, harus saya berhentikan perjuangan ini? Sahabat, di posisi kali ini saya memang benar-benar ingin meminta pendapat kalian semuanya. Saya memang sekali ini berada di posisi yang sangat-sangat jatuh, berada di posisi yang memang sangat-sangat bingung saya mencari arah di mana saya harus berjalan. Saya harus maju, saya harus mundur. Saya bingung, sahabat. Apakah saya harus mempertahankan, melanjutkan pembangunan Padepokan yang saya buat sekarang ini? Apalagi sekarang ini sudah ada sebagian donatur yang memberikan bahan untuk bangunan, sahabat. Tapi dengan kejadian seperti ini, saya juga bingung. Apakah pembangunan Padepokan ini harus saya lanjutkan, harus saya perjuangkan, atau saya hentikan sampai sini, sahabat? Coba sahabat, bantu komen sahabat.
di level bentuk komen. Apakah memang harus sampai di sini saja? Apakah saya harus berhenti memperjuangkan pembangunan Padepokan ini? Apakah saya harus melanjutkan perjuangan ini? Memang awal berdirinya Padepokan ini juga dibuat karena perjuangan. Tapi di titik ini saya benar-benar bingung. Saya harus maju atau saya mundur? Lalu yang kedua, apakah saya tetap harus memperjuangkan, saya harus tetap bertaruh nyawa untuk merebut kembali selendang Pancasona itu, sahabat? Apalagi di posisi sekarang ini memang, makanya saya pusing karena masalah ya tokoh masyarakat tadi gitu. Sedangkan untuk finansial keuangan, untuk membayar tukang sekarang ini memang saya tuh belum bisa mumpuni. Tapi saya yakin, awalnya saya yakin. Kenapa saya yakin? Dengan adanya selendang Pancasona yang saya miliki, pasti saya akan bisa mendapatkan finansial untuk melanjutkan pembangunan, untuk membayar tukang. Tapi sekarang ini, ya, kenapa perasaan saya tuh tiba-tiba hampa? Walaupun saya melanjutkan perjuangan saya untuk merebut kembali selendang Pancasona, namun ketika saya mendengar informasi dari Diki, yang mana tokoh masyarakat sudah mulai tidak percaya dengan adanya Padepokan yang saya dirikan ini, sahabat. Gimana, sahabat? Saya lanjutkan atau tidak nih, sahabat? Di sini sahabat-sahabat banyak yang harus melanjutkan perjuangan ini, Diki. Jangan, Mas, karena kalau misalnya pun kita lanjutkan, yang ada jadi depan kita semua, Mas. Karena problem itu tuh banyak, masalah kita tuh banyak. Ditambah lagi itu mungkin bakal dikeluarkan juga, Mas, surat izin pondok ini, Mas. Atau Tapi pondok ini, Diki, Mas. yang benar disampaikan netizen semua, kita harus yakin awal berdirinya Padepokan ini itu dibuat karena perjuangan. Jadi walaupun sekarang ini ada sesuatu yang sangat-sangat menurut saya itu hal yang sangat berkaitan dengan adanya Padepokan ini, yang mana tokoh masyarakat berusaha ingin menutup Padepokan ini. Tapi bagaimanapun saya harus berjuang. Bahkan saya siap mempertaruhkan nyawa saya. Karena seperti disampaikan sahabat-sahabat semua. Sebelumnya, sahabat, saya mohon terima kasih kepada kalian semua dan mohon maaf. Intinya insya Allah saya akan berusaha. Saya siap mempertaruhkan apapun resikonya untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan Padepokan ini. Lalu tetap saya berusaha semaksimal mungkin untuk merebut kembali selendang Pancasona itu, sebelum selendang Pancasona itu benar-benar jatuh di tangan Mak Rompang. Karena kalau sempat selendang Pancasona itu jatuh di tangan Mak Rompang, ini resikonya sangat besar. Untuk kau, Diki. Yes. Sekali lagi saya menyampaikan, ketika melakukan sesuatu itu dipikir, jangan soal suka hatinya aja. Apa yang kamu lakukan di luar sana itu cerminan dari diri saya sendiri.
Segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu tindakan yang mau dibuat, minimal lapor, telepon saya. Jangan bertindak sesuai hati. Udah, gini aja. Intinya untuk saat ini saya belum mau diganggu. Masuk aja dulu. Untuk sementara ini saya belum mau diganggu. Masuk aja dulu. Intinya saya tetap memperjuangkan semua ini. Kalau Masuk aja, tinggal. Saya mau sendiri. Baik. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.